Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholifia Gita Maharani dengan NIM 3421139. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontekstualitas hadis, kebijakan, dan inklusivitas dalam berdakwah. Nah, untuk lebih lanjutnya silahkan simak. Pemahaman hadis dapat ditinjau dari segi tekstualnya dan bisa dari segi kontekstualnya. Cara memahami hadis dengan cara mempertimbangkan konteks dan histori sosialnya bukanlah metode baru karena telah terjadi pada masa Nabi SAW, yaitu pada saat para sahabat kembali dari medan perang dan ingin berangkat ke perkampungan Bani Quraisyah. Nabi SAW berpesan, la yusalliyanna ahadul asri illa fi Bani Quraidah. Janganlah di antara kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Hadis Imam Bukhari dan Ibnu Umar. Uraian dari hadis dapat diperhatikan saat memperhatikan bagaimana proses pengaplikasian para sahabat radhiyallahu anhum di tengah perjalanan saat waktu asar tiba. Nah, sebagian dari sahabat itu memahami hadis secara tekstual sehingga mereka tidak melakukan sholat kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraisyah. Mereka tiba di tempat setelah matahari terbenam dan waktu sholat asar telah selesai. Jadi mereka melakukan sholat asar saat matahari sudah terbenam. Sedangkan sahabat yang lainnya memahami hadis tersebut berdasarkan konteks dan tujuannya, yaitu sebagai perintah agar mereka segera dalam perjalanan sehingga bisa tiba di perkampungan Bani Quraisyah sebelum selesai waktu sholat asar. Mereka boleh sholat asar meskipun sampai di perkampungan Bani Quraisyah. Prinsip-prinsip kontekstualitas. Yang pertama ada prinsip ideologi terbuka. Hadisnya, innallaha yab'atsu lihidzil ummatu ala ra'si kulli mi'atu sannatin mayyujadidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini pada penghujung setiap 100 tahun orang yang memperbarui agamanya. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Baiki bersumber dari Abu Hurairah. Terbukanya pintu untuk kehadiran seorang mujadid, reformis atau pembaharu di tengah komunitas umat Islam menunjukkan bahwa ajaran Islam sifatnya terbuka. Nah, sifat keterbukaan dalam arti memperbaharui dalam hal metode, pemahamannya, dan pengalaman dalam Islam, bukan pada masalah prinsip dalam ajaran Islam. Yang kedua ada prinsip otensitas dan kualitas. Penyusunan hadis yang dilakukan oleh para ulama yang bersumber dari Nabi SAW telah ada dalam bentuk kitab, musnad, dan lain-lain. Akan tetapi pada masa pemerintahan wali kota Basrah Muhammad Ibni Sulaiman, ada seseorang yang telah dieksekusi di tiang gantungan bernama Abdul Karim Ibnu Auja dengan mengaku telah membuat hadis palsu sebanyak 4.000 hadis. Nah, cara untuk membuktikan otentikan suatu hadis itu yang pertama adalah meneliti dan menelusuri serta menetapkan kualitas sanad suatu hadis sesuai haidahnya. Yang kedua ada menjadikan kitab-kitab sumber hadis sahih sebagai pedoman. Ketiga itu berpedoman pada ulama kritikus hadis dan memberikan informasi dalam periwayatan hadis. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip klasifikasi. Kapasitas Nabi Muhammad SAW dapat diklasifikasikan keberadaan Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul, pemimpin politik, panglima perang, hakim, dan atau sebagai pribadi. Nah, penegasan bahwa kerasulan Nabi Muhammad SAW tidak menghapus kepribadiannya terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepada aku. Dan hadisnya ada innama ana basyarun idza amartukum bisyai'im min dinikum fakhudhu bihi wa idza amartukum bisyai'im min ra'yin fa innama basyarun. Yang artinya, aku hanyalah seorang manusia, maka jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian tentang masalah agama, maka ikutilah, dan jika aku memerintahkan kepada kalian berdasarkan pendapatku, maka aku hanyalah seorang manusia. Hadis ini diriwayatkan hadis Imam Muslim dan Rafi
Ibnu Hajid. Yang keempat, ada memperhatikan antara tujuan dan sarana. Perkembangan zaman menjadikan sarana dakwah dapat berubah dan berkembang, sedangkan tujuan pokok yang disampaikan tidak mengalami perubahan. Kaidah yang dapat dipakai dalam hal ini adalah al-tamzis bayana al-wasilah al-muhtaghayyirah wa al-hadzab al-thabit. Yang kelima, ada prinsip indikasi. Indikasi atau qarinah memberikan petunjuk ke arah pemahaman secara kontekstual. Jika indikasi mengarah pada pemahaman tekstual lebih kuat, maka harus dipahami secara kontekstual. Akan tetapi, kalau justru indikasinya lebih kuat untuk dipahami secara kontekstual, maka metode semacam itulah yang seharusnya dipilih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.